Sudah 39 laga beruntun Bayer Leverkusen tidak terkalahkan. Soal itu skuad Xabi Alonso pun sudah melewati Inter Milan, mendekati Celtic dan mengancam rekor Juventus. Laga ke-39 tidak terkalahkan ditorehkan Leverkusen setelah meraih kemenangan dramatis melawan Hoffenheim. Leverkusen bangkit dari ketinggalan untuk meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dengan hasil itu Leverkusen kini sudah melewati laju Inter Milan yang tidak terkalahkan sebanyak 38 pertandingan di musim 2004-2005. Merujuk Football Scotland, Leverkusen kini juga tinggal berjarak beberapa lagi untuk menyamai atau bahkan melewati torehan Celtic yang 42 laga beruntun tidak terkalahkan saat mencatatkan musim Invincibles di 2016-2017. Tidak cuma itu, sumber yang sama menyebut bahwa Leverkusennya Xabi Alonso punya potensi yang cukup realistis untuk mengancam rekor Juventus yang tidak terkalahkan dalam 43 laga pada musim 2011-2012 di bawah arahan Antonio Conte. Pep Guardiola mengaku Man City bukan favorit juara Premier Liga usai imbang melawan Arsenal. Guardiola menyebut Liverpool sebagai juara. Laga Man City versus Arsenal digelar di Etihad Stadium Minggu 31 Maret 2024. Kedua tim harus puas berbagi poin usai bermain imbang 0-0. Beberapa jam sebelumnya Liverpool meraih kemenangan atas Brighton di Anfield. Sempat tertinggal lebih dulu, The Reds berbalik menang 2-1. Kemenangan itu membawa Liverpool naik ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 67 poin. Sementara Arsenal di belakangnya dengan 65 poin dan City di urutan ketiga dengan 64 poin. Melihat posisi di klasemen Liga Inggris, Pep Guardiola mengakui City bukan favorit juara Premier Liga. Peluang juara City tidak ada di tangan sendiri. Kylian Mbappe gagal mencetak gol dalam kemenangan Paris Saint-Germain atas Marseille 2-0. Namun Mbappe menyedot sorotan karena reaksinya saat ditarik keluar. Mbappe digantikan Gonzalo Ramos di babak kedua saat PSG memimpin 1 gol dalam pertandingan di Orange Velodrome, Senin 1 April dini hari waktu Indonesia Barat. Superstar sepak bola Prancis itu tertangkap kamera televisi merespon keputusan tersebut dengan tidak senang. Mbappe memutar kedua matanya lalu mengucapkan sesuatu ketika berjalan menuju tepi lapangan. Ada yang menyebut Mbappe memaki pelatih Luis Enrique. Jude Bellingham berkontribusi dalam kemenangan Real Madrid atas Atletico Bilbao 2-0. Sebuah torehan dicapai Bellingham yang kian mengilapkan musim debutnya. Laga Madrid versus Bilbao di Santiago Bernabeu tadi malam menandai comeback bintang muda Inggris itu setelah diganjar kartu merah. Bellingham bermain penuh dengan mengkreasikan gol kedua Rodrigo yang terlahir di menit ke-73. Asis tersebut menggenapkan jumlah asis Bellingham menjadi 10 di 2023-24. Ditambah dengan gol yang sudah dicetaknya, mantan penggawa Borussia Dortmund itu tercatat sebagai pemain La Liga pertama yang mencapai 2 digit gol dan asis di semua kompetisi musim ini. Kegagalan mengatasi Burnley kembali menunjukkan betapa Chelsea punya banyak pekerjaan rumah, salah satunya soal gampang gugup. Di antara hal-hal yang disoroti Pochettino adalah rentannya pertahanan timnya yang ditembus. Mereka kalah agresif baik dalam permainan terbuka maupun saat bertahan di situasi bola mati. Rapuh saat bertahan, Chelsea turut disorot mentalitasnya. Manajer asal Argentina itu menyebut timnya gampang grogi meski dalam posisi unggul. Tim ini agak gugup saat unggul 1-0. Ini bukan cuma soal bekerja, ini soal berkembang dan meningkatkan sejumlah area di tim kami untuk menangani situasi-situasi macam ini dengan lebih baik, cetusnya. Salah menjadi pencetak gol kemenangan Liverpool saat menjamu Brighton di Anfield Minggu 31 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Inggris yang menuntaskan umpan jeli Alexis Mac Allister untuk memenangkan si merah 2-1. Penyerang 31 tahun itu sudah terlibat dalam terciptanya 15 gol Liverpool ke gawang Brighton di Liga Inggris. Ia mencetak 9 gol dan 6 assist. Satu-satunya pemain Liverpool yang lebih banyak terlibat dalam terciptanya gol ke satu lawan adalah Steven Gerrard. Gelandang legendaris itu terlibat dalam 16 gol ke gawang Newcastle United dengan torehan 8 gol dan 8 assist. Gol Muhammad Salah ke Brighton sendiri sangat berarti buat Liverpool dalam konteks persaingan gelar juara. Saat ini klub Merseyside itu merebut puncak klasemen dengan 67 poin, unggul 3 poin dari Arsenal dan 4 poin dari Man City.
Nama Kimmich belakangan ini kerap dikaitkan dengan Manchester United. Ia diproyeksi jadi pengganti Casemiro yang bakal cabut di musim panas nanti. Namun beredar kabar bahwa Kimmich tidak mau pindah ke MU. Pasalnya ia menilai MU lagi berada dalam periode transisi sehingga kepindahan ke sana berpotensi merusak karirnya. Sport melaporkan bahwa MU tidak menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba merayu sang gelandang agar mau pindah ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Man United sudah bertekad untuk mengamankan jasa Kimmich di musim panas nanti. Mereka menilai saat ini tidak banyak gelandang bertahan sebagus Kimmich. Alhasil, pemain timnas Jerman itu dinilai jadi pengganti terbaik untuk Casemiro. Man City dikabarkan sudah mengetahui harga yang diminta oleh gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes di bursa transfer musim panas. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Man City sedang menjajaki peluang untuk mendatangkan Guimaraes pada musim panas, yang digambarkan sebagai gelandang bertahan yang luar biasa oleh Pep Guardiola pada awal bulan ini. Dilansir dari Tim Talk, Guardiola telah menjadikan Guimaraes sebagai target utama lini tengahnya menjelang musim 2024-25 dan ada keyakinan yang berkembang bahwa The Citizen akan memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Manchester United, Chelsea, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain juga telah disebut-sebut tertarik pada pemain asal Brazil tersebut yang dihargai lebih dari 100 juta euro oleh Newcastle. Timnas Indonesia bakal punya stok bek kiri yang melimpah sebab Indonesia berpotensi punya bek kiri baru menyusul pengakuan Kelvin Verdonk tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Kelvin Verdonk punya darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Aceh. Saat ini pemain berusia 26 tahun tersebut bermain untuk klub asal Belanda yakni Nijmegen. Verdonk bakal membuat timnas Indonesia banjir pemain di posisi bek kiri. Sebab sebelum Verdonk sudah ada 5 pemain berposisi bek kiri yang rutin mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Pratama Arhan dan Sean Patenama cukup lama mengisi pos bek kiri. Lalu pada Maret 2024 lalu ada Nathan Choaon yang menjalani debut. Selain itu masih ada Yanse Sayuri dan Edo Febriansah yang rutin dipanggil. Ex-bintang Manchester United Roy Keane mengkritisi performa Erling Haaland belakangan ini. Haaland pun hilang saat Man City diimbangi Arsenal 0-0. Pemain asal Norwegia itu menjadi di depan gawang Arsenal pada laga di Stadion Etihad. Sebanyak 2 dari 4 percobaan diblok dan 2 lainnya gagal menemui sasaran. Haaland yang cuma membuat 23 sentuhan pada bola, yang paling sedikit kedua di antara starter Man City. Di Premier Liga, Erling Haaland baru menyumbang 4 gol dalam 9 pertandingan sejak comeback dari cedera pada Januari silam. Hanya 1 gol yang bisa dicetak Haaland dalam 4 laga terakhirnya, di mana dia mandul melawan Bournemouth, Liverpool, dan terakhir Arsenal. Keane tidak ragu-ragu menyebut penampilan Haaland akhir-akhir ini hampir seperti pemain divisi 4 Liga Inggris. Haaland dituntut memperbaiki penampilannya secara keseluruhan, bukan sekedar urusan mencetak gol.